Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya yang tak terhingga bilangannya. Terlebih nikmat hidayah dan nikmat iman yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum." Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagikan akhlak di antara kalian, kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah membagi-bagi rizki di antara kalian. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla, yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhib. Allah berikan dunia itu kepada siapa saja, orang yang Allah cintai dan juga orang yang tidak Allah cintai. Wala yu'tid dina illa liman ahabba, dan Allah tidak pernah memberikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Faman a'tahu Allahu dina, maka siapa saja orang yang diberikan oleh Allah agama, faqad ahabbahu, maka itu tandanya sungguh Allah cinta kepadanya. Riwayat Imam Ahmad. Salawat serta salam kita limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya, umat Rasulullah yang konsisten dengan agamanya dan konsisten dengan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala untuk tetap di atas kebaikan-kebaikan, di atas sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan adalah bulan kebaikan. Selama Ramadan penuh kita berpuasa di siang harinya, tarawih di malam harinya, kemudian kita memperbanyak tilawah di siang dan di malamnya, sedekah, infak, menjaga pandangan, menjaga lisan, dan amal-amal soleh yang lainnya, agar Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan, kebaikan dan cahaya kepada kita semuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita berharap semoga seluruh amal ibadah kita
sepanjang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan kebaikan serta pahala di sisinya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, perjuangan kita mewujudkan amal salih selama di bulan suci Ramadan yang kita sajikan untuk Allah, di jalan Allah, bersama pertolongan Allah, kita banggakan insya Allah di hadapan Allah Ta'ala kelak nanti pada hari kiamat. Karena sejatinya tidak ada yang dapat menyelamatkan diri kita dari panasnya api neraka jahanam kecuali amal soleh kita. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan memasukinya, memasuki neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya, ini merupakan ketetapan yang sudah pasti dari Rabbmu wahai Muhammad. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami kata Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa yang penuh dengan amal soleh itu. Wa nadarudz zalimina fiha jithiyya, dan kami biarkan orang-orang zalim berada di dalam neraka dalam keadaan hina. Surat Maryam ayat 71-72. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Adapun orang-orang yang selalu memberikan apa yang telah mereka berikan, sedangkan hati mereka masih menyisakan rasa takut. Kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka terhadap Rabb mereka pasti akan kembali, adanya kematian. Ulaika, mereka itu yusari'una, orang-orang yang selalu menyegerakan fil khairati, di dalam kebaikan-kebaikan, wahum, dan mereka laha terhadap kebaikan-kebaikan itu sabiquna, mereka berlomba-lomba. Ketika ayat ini turun, ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi dengan punya persepsi yang ukurannya ukuran dunia. Kemudian ibunda Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, ahwalladzi yasriq wa yazni wa yashribul khamra wa huwa yakhafullah azza wa jalla." Wahai Rasulullah, apakah ayat ini berkaitan dengan orang yang banyak dosa? Dia berzina, dia minum khamr, dia berjudi, kemudian ketika itu dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala la ya bintas Siddiq, tidak demikian maksud ayat ini wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, walakinnahu, akan tetapi ayat ini berkaitan dengan yusolli, orang yang rajin salatnya, wa yasum, rajin saumnya, wa yatasaddaq, dan dia sering mengeluarkan sedekahnya, wa huwa yakhafullah azza wa jalla, bersamaan dengan sekian amal soleh yang banyak, tapi tetap dalam hatinya menyisakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat orang-orang mukmin, memiliki perasaan yang selalu merasa kurang, merasa tidak sempurna dengan amalnya, selalu merasa belum maksimal dalam melaksanakan amal salehnya, meskipun begitu banyak amal soleh yang sudah dikerjakannya. Kenapa perasaannya demikian? Merasa tidak tenang, merasa kurang dengan amal-amal solehnya, padahal sudah banyak amal soleh yang disajikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka yakin akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bisa saja amal soleh yang selama ini dia kerjakan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mungkin riya, karena mungkin sum'ah, karena ketika beramal solehnya ingin mendapatkan penilaian orang lain, atau mungkin ketika beramal solehnya bersamaan dengan beramal solehnya masih mengkonsumsi pendapatan rizki dunia yang sumbernya sumber yang haram. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mereka ini orang-orang mukmin yang benar-benar iman kepada Allah, yakin pasti ada hari pertemuan dengan Rabb mereka. Di sana ada hisab, di sana ada perhitungan, sehingga mereka ingin menyajikan amal yang terbaik, sehingga mendapatkan nilai terbaik di sisi Rabbnya dan mendapatkan anugerah termahal berupa surganya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, al husna, Allah berikan surga,
wa ziyadah, dan Allah berikan tambahan kenikmatan ternikmat di dalam surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaitu mereka akan merasakan kebahagiaan yang sempurna. Ila rabbiha nadhirah, karena mereka menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, sebagaimana melihat bulan di bulan purnama, tidak ada tabir pemisah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, mereka itu adalah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Surat 10 ayat yang ke-26. Allahu akbar walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdiri lama dalam salat qiyamul lailnya, sehingga kaki beliau bengkak-bengkak dikarenakan lamanya berdiri menikmati lezatnya bacaan Al-Qur'annya dan menikmati lezatnya qiyam. Sehingga ketika itu ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Alaisa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ya Rasulullah?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang dulu dan dosamu yang akan datang, wahai Rasulullah? Kenapa sampai seperti itu ibadahmu? Qala, Rasulullah menjawab, afala akun abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi Muhammad, orang yang maksum saja, merasa tidak cukup dengan amal soleh, sehingga harus memaksimalkan dan mengoptimalkan hubungan spesialnya dengan Allah Subhanahu wa taala sampai kakinya bengkak-bengkak. Allahu akbar walillahil hamd. Begitu juga muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tauladan terbaik bagi kita, yang bernama sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Beliau selalu qiyamul lail di sepertiga malam. Kemudian di suatu malam beliau kecapean habis melaksanakan urusan dunianya. Kemudian beliau tertidur ba'da salat Isya dan tidak bangun kecuali setelah mendengar adzan subuhnya Bilal. Ketika mendengar Bilal bin Rabah adzan subuh, Allahu akbar, beliau terperanjat dari tempat tidurnya dan kemudian membacakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tidak sampai di situ, Tamim Ad-Dari mengiringi kalimat doanya dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Merasa dosa biasanya di sepertiga malam bangun, hari ini malam ini tidak bisa melaksanakan qiyamul lail. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh. Ya Rasulullah, saya biasanya bisa qiyamul lail bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bacaanku yang begitu lezat di sepertiga malam. Akan tetapi malam ini aku kecapean sehingga aku tidak bisa bertemu dengan Allah, tidak bisa qiyamul lail. Bolehkah aku menyiksa, bolehkah aku memberikan hukuman kepadaku? Aku ingin salat qiyamul lail ba'da salat Isya sampai salat subuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada Tamim Ad-Dari untuk menghukum dirinya gara-gara tidak tahajud semalam, untuk tahajud qiyamul lail ba'da salat Isya sampai datangnya waktu subuh. Subhanallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian begitu juga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang terbaik tersoleh ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, inilah sahabat Utsman bin Affan. Ketika beliau hampir terlambat dari takbiratul ihramnya imam pada salat asar, kemudian karena beliau sibuk dengan masa panennya, akhirnya beliau tebus hampir keterlambatannya tadi dengan mendermakan seluruh hasilnya ke Baitul Mal. Padahal itu melebihi dari 10 ton penghasilannya. Kenapa demikian sikapnya Utsman bin Affan radhiyallahu an? Karena beliau faham bahwa salat 5 waktu itu adalah kunci kesuksesan bagi setiap muslim, baik dalam urusan dunianya ataupun dalam urusan akhiratnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Surat 2 Al-Baqarah ayat 45. Dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong dalam urusan dunia dan akhiratmu, dan sungguh sikap demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Allahu akbar walillahil hamd. Sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, beliau pernah hampir terlambat dan hampir menjadi orang yang masbuk di antara sahabat.
Beliau masuk masjid dan mendapati Rasulullah sebagai imamnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sedang ruku. Kemudian beliau langsung ikut ruku sambil berjalan merapikan saf salatnya di antara saf sahabat yang terakhir. Selesai salat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, siapa tadi yang hampir terlambat? Saya, wahai Rasulullah, jawab sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW menepuk pundaknya dengan mengatakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, kerakusanmu di dalam mengikuti ibadah solat 5 waktu yang wajib, sehingga tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada 3 kunci, 3 resep yang sangat penting agar kita bisa konsisten istiqomah di atas amal saleh sampai akhir hayat kita. Karena sungguh tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah kecuali amal saleh yang kita bawa sampai akhir hayat kita. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sungguh amal-amal yang menentukan bahagia dan tidaknya di alam barzah bagi kita ataupun di akhirat nanti, kecuali amal soleh yang terbawa di penghujung sampai akhir hayat kita. Yang pertama adalah ilmu. Segala sesuatu yang didasari ilmu akan melahirkan kelezatan dalam ibadah, sehingga mendatangkan sifat ketagihan, sifat ketergantungan kepadanya, dan terasa ringan dalam mengerjakannya. Ad-dinu yusrun wala yusaddad dina ila ghalabahu. Kalau menggunakan ilmu di dalam beragama, sungguh agama itu terasa mudah. Wala yusaddad dina illa ghalabahu. Tidaklah orang yang memberat-beratkan agama kecuali dia akan dikalahkan dengan sikap kelirunya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, yaitu ad-du'a. Doa ini adalah silahul mukmin, senjata bagi orang mukmin. Doa inilah yang bisa menjadikan hati seorang mukmin bergetar, kemudian tembus sampai kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang menjadikan seseorang itu istiqomah, sehingga hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut menjadi semangat di dalam ibadahnya, menghadapi amalan yang sunnah dia kerjakan, menghadapi amalan yang wajib terlebih dia kerjakan. Begitu juga ketika menghadapi peluang untuk berbuat dosa dan maksiat, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dia akan jera melihatnya karena dikuatkan dengan doa yang selalu lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kuatkan hatinya. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ingatlah bahwasanya Allah lah yang menggenggam hati manusia, memisahkan hati manusia dari jiwanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini adalah doa yang spesial yang sering Nabi ajarkan kepada para sahabat. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati hamba, tsabbit qalbi ala dinik, kuatkanlah, istiqomahkanlah, konsistenkanlah hati kami agar tetap di dalam agamamu, wa ta'atika, dan tetap mentaati engkau. Allahumma a'inni ala dzikrika. Begitu juga doa ini, doa yang selalu Rasulullah lazimkan bahkan di penghujung sebelum salam. Ya Allah, a'inni ala dzikrika, tolonglah diriku ya Allah untuk selalu mengingat engkau ya Allah, wa syukrika, dan untuk selalu bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatik, dan selalu mudah untuk melaksanakan ibadah kepada engkau. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga adalah selalulah ingat dengan kematian, karena kematian ini Rasulullah SAW sabdakan, aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian. Dengan perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian, yaitu kematian yang mudah menghancurkan angan-angan yang kosong, yang bisa menjauhkan hubungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap jiwa itu sudah ditentukan nasib hidupnya, di mana, dalam keadaan apa dia akan dipisahkan ruh dari jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatul maut. Maka dari itu, dengan ingat kematian, ketika ada peluang-peluang untuk beramal soleh, kita tidak suka menanti-nantikannya,
maka dia akan bergumam dalam hatinya, begitu indah jika aku mati dalam keadaan sholat, begitu nikmatnya jika aku meninggal ketika ibadah haji, begitu nikmatnya, lezatnya aku meninggal di akhir hayatku dalam keadaan setelah bersedekah. Sehingga dia bersegera fastabiqul khairat untuk memperlihatkan dan mewujudkan kebaikan-kebaikan. Begitu pula dengan kematian, ketika ada peluang dosa dan maksiat dan kita mampu untuk melaksanakannya, maka akan tertanam di dalam hati dan pikirannya. Begitu ruginya setiap hamba ketika mati dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelezatan ibadah, dan semoga kita diberikan akhir hayat yang husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah beberapa nasihat dari Allah dan Rasulnya dengan lantunan indah tilawah dan juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa nasihat ini sangat penting dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita semuanya diberikan hidayah semangat dalam mengamalkan amal saleh, hidayah semangat sehingga berkah di dalam ilmu, berkah dalam amal, dan juga berkah dengan usia. Dan ketika akan dipisahkan ruh dari jasad, semoga kita semuanya yang hadir di sini dan juga kaum muslimin yang lainnya siap menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sungguh salatku, seluruh amal ibadahku, hidupku dan matiku, aku peruntukkan hanya untuk Engkau saja ya Allah, Rabb semesta alam. Kami selama hidup tidak pernah mengenal Rabb kecuali hanya Engkau. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadirkan hati, khusyukkan hati untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa spesial ini. Semoga doa ini sampai kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan. Kemudian kita menjadi hamba yang diberikan keistiqomahan, kesabaran sampai akhir hayat kita di atas agama Islam, tidak pernah menggenggam agama yang lain. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard, walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna, antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya hayyu ya qayyum ya rahmanu ya rahim ya fattahu ya alim. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfidh narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhik. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi kulli makan wa fi Filastin ala aduwika wa aduwihim. Allahumma thabbit aqdamahum wa wahhid sufufahum wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ahlikil kafarata wal mujrimin wakhdul man khadala al-islam wal muslimin. Allahumma mazziq jam'ahum وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا فتاه يا عليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal akhir, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga amal ibadah saum kita dan seluruh amal ibadah yang menyertainya, siangnya dan malamnya sepanjang Ramadan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi pahala yang terbaik yang menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah pada hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.